selama seorang itu menjaga nama Allah dengan sumpahnya, maka insya Allah kehidupannya akan berkah. Tapi kalau seseorang sudah mengobral sumpah, mengobral nama Allah hanya untuk kepentingannya, hanya untuk kenyamanannya, percayalah, hidup tidak akan berkah. Na'udzubillah. Orang yang mengambil harta dengan sumpahnya, maka Allah memastikan orang tersebut masuk neraka dan haram baginya masuk surga. Ada yang tanya, meskipun cuma hal sepele ya Rasulullah, meskipun cuma setangkai siwak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Saat ini kita masuk pada pembahasan firman Allah surat Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yashtaruna, yang menukar. Siapa alladzina? Menukar biahdillahi, dengan janji Allah, wa aimanihim, dan dengan sumpah-sumpah mereka. Menukar pada apa? Thamanan qalila, pada harga yang sedikit. Orang-orang yang menukar janji Allah dan juga sumpah mereka dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit, ulaika, maka mereka itu la khalaqa lahum, tiadalah bagian pahala, maksudnya. Jadi mereka tidak mendapatkan pahala, lahum, bagi mereka, fil akhirati, di akhirat kelak, wala, dan tidak juga, yukallimu,
berbicara hum pada mereka, Allahu siapa Allah, wala dan tidak juga yang duru melihat siapa Allah, ilaihim kepada mereka, yaumal kiamati pada hari kiamat kelak, wala dan tidak juga yuzaki mensucikan siapa Allah, him pada mereka, walahum dan bagi mereka, adzabun alimun siksa yang pedih. Ayat ini penegasan dari Allah untuk orang-orang yang mau melakukan apa saja, melanggar batas kebolehan, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau dari kehidupan dunia. Ini HP-nya siapa? Gak ada yang ngaku, oh punya saya, beneran punya kamu ini. Iya, demi Allah ini punya saya. Nah ini melanggar sumpahnya hanya untuk mendapatkan HP, padahal HP itu bukan milik dia. Menjual sumpah. Mudah sekali bersumpah dengan menyebut nama Allah. Hanya untuk mendapatkan hal yang murah. Apapun itu namanya dunia, harta dunia, sebesar apapun, semahal apapun bagi kita, tapi kalau dibandingkan dengan kemuliaan Allah, dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah, semua itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Thamanan qalila. Ini harus kita pegang. Harus betul-betul menjaga lisan, jangan sampai mudah bersumpah menggunakan nama Allah hanya untuk kepentingan dirinya, cari amannya, cari untungnya, menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara. Ini tidak boleh. Betapa indahnya kalau seorang santri ketika menanyakan sesuatu, ini punya kamu, iya punya saya, berani sumpah, langsung takut. Nah itu bagus. Tapi karena biasanya malu, harga diri, daripada ketahuan bohong, iya billahi, wallahi. Ini nah. Orang yang seperti ini, la khalaqa lahum fil akhirah, wala yukallimuhumullah, wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah, wala yuzakkihim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebab turunnya ayat ini, jadi ada asbabun nuzulnya. Di sini diterangkan, an Abdillah radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah, semoga Allah meridhoi. Qala, sahabat Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man barang siapa, halafa bersumpah siapa man, ala yaminin atas satu sumpah, barang siapa yang bersumpah atas satu sumpah itu, wahwa dan adapun man, fiha di dalam sumpahnya itu, fajirun ialah dusta.
keji. Ya, artinya keji dalam sumpah maksudnya dusta. Tidak benar itu. Sumpah batil, sumpah bohong. Untuk apa dia bersumpah bohong itu? Lihat tati'a, agar supaya mengambil. Lihat tati'a, agar supaya mengambil siapa man biha, dengan sumpahnya itu. Tujuan sumpah itu ini mengambil apa? Malam ri'in muslimin, pada hartanya seorang muslim. Hanya untuk ngaku-ngaku, untuk bisa memiliki harta temannya, untuk bisa memiliki harta yang bukan miliknya. Ada uang 50 di bawah lemari kamu, di bawah bagian luar, padahal kamu tahu kamu tidak punya uang. Ini uang siapa ini? Di bawah lemari kamu itu. Uang kamu tak? Iya, uang saya. Disumpah sama mamanya. Benar. Berani kamu bersumpah kalau ini uang kamu? Demi Allah, Mbak, billahi itu punya saya, Mbak. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Nakal boleh, tapi kalau kaitannya sudah dengan nama Allah, berani sumpah. Enggak, sumpah enggak mau ditukar. Wallahi dengan uang cuma 50 ribu. Enggak mau ditukar. Wallahi dengan uang cuma 50 ribu. 500 ribu. 5 juta. Ini salah satu bukti keimanan seseorang. Takut kalau sudah berbohong menggunakan nama Allah. Demi Allah, coba bersumpah. Udahlah, gak usah pakai sumpah-sumpahan, masalah segini aja. Berani gak kamu sumpah? Selama seorang itu menjaga nama Allah dengan sumpahnya, maka insya Allah kehidupannya akan berkah. Tapi kalau seseorang sudah mengobrol sumpah, mengobrol nama Allah, hanya untuk kepentingannya, hanya untuk kenyamanannya, percayalah, hidupnya tidak akan berkah. Na'udzubillah, sanggup, wajib. Jangan insya Allah seperti itu. Siap, sanggup. Kalau nama Allah saja kalian berani tipu, kalian berani gunakan, apalagi cuma nama bapak ibu kalian, apalagi cuma namanya Gus Zulfan, Neng Hanif. Gini apa betul? Pun man khalafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqatati abiha malam ri'in muslim, lakia, maka berjumpa siapa man, lakia, maka bertemu siapa man, Allah, pada Allah, wahwa, dan adapun Allah, alaihi, pada man, ghadbanu, ialah murka. Qala, sahabat Abdullah berkata, jadi setelah Rasulullah bersabda seperti itu, faqala al-as'afu, maka berkata siapa sahabat As'as bin Qais, fiya wallahi kana dalika. Fiya wallahi kana dalik. Oh, itu menimpa pada diriku. Oh, itu terjadi pada saya. Begitu maksudnya. Jadi setelah Rasulullah bersabda seperti itu menimpa pada diri saya. Itu terjadi dengan urusan saya. Katanya As'af bin Qais. Karena
ada baini di antara saya wa baina rajulin minal yahud, dan di antara salah satu orang Yahudi itu ardun, apa perkara tanah. Jadi saya pernah punya sengketa tanah dengan seorang Yahudi. Fajahada, kemudian mengingkari siapa rojulun Yahud ini pada saya. Jadi As'as bin Qais ini punya urusan masalah tanah dengan seorang Yahudi. Fajahada nih. Kemudian orang Yahudi itu mengingkariku. Faqaddamtu, maka membawa siapa aku, pada orang Yahudi itu, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bersabda, li, kepadaku, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si As'as ini membawa permasalahannya dengan orang itu ke Rasulullah. Ini sudah di Madinah. Tentunya sudah ada perjanjian atau piagam Madinah. Semuanya hidup beraturan, ada aturannya antara umat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ada orang Yahudi punya masalah. Seorang Muslim yang bernama As'as ini punya masalah urusan tanah dengan orang Yahudi. Namun si Yahudi ini mengingkari. Lantas dibawalah si orang Yahudi ini menemui Rasulullah. Setelah diceritakan permasalahannya, Rasulullah bertanya kepada si As'as ini, alaka bayyinatun, apakah kamu punya bukti? Kamu punya bukti enggak? Ada bukti transaksi enggak? Ada bukti enggak kalau kamu itu sudah membeli tanahnya? Mungkin begitu. Qala, sahabat Abdullah berkata, qultu, aku menjawab. Katanya si As'as bin Qais ini, la, tidak ada, saya tidak punya bukti. Qala, kemudian berkata siapa Abdullah, faqala lil yahud, faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, lil Yahudi, kepada orang Yahudi tersebut. Si As'as ditanya oleh Rasulullah, kamu ada buktinya enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya ke orang Yahudi itu, ihlif, coba kamu bersumpah. Rasulullah menyuruh orang Yahudi itu untuk bersumpah. Kalau yang diakui oleh seorang Muslim si As'as ini, kalau yang diakui oleh As'as itu tidak benar, karena dia mengingkari, coba kamu sumpah. Disuruh sumpah sama Rasulullah. Qala, kemudian sahabat Abdullah berkata lagi, qultu, aku berkata, katanya si As'as ini. Ini orang ketiga menceritakan kejadian peristiwa. Faham yang sedia? Jadi kalian harus paham itu. Yang mana katanya Abdullah, yang mana katanya As'as. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan yahlifa wa yadhhaba bimali. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau cuma diminta sumpahnya, yahlifa, dia bisa bersumpah, wa yadhhaba,
kemudian dia pergi membawa bimali pada hartaku. Kalau cuman orang Yahudi itu cuman diminta sumpahnya ya Rasulullah, habis ya Rasulullah. Dia hanya bilang, demi Allah, harta saya dibawa sama dia ya Rasulullah. Tanah saya habis ya Rasulullah. Padahal saya sudah beli ya Rasulullah. Paham maksudnya? Qala. Kemudian sahabat Abdullah berkata, fa'anzalallahu ta'ala. Maka anzala menurunkan Allahu Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Maksudnya menurunkan ayat ini. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum ila akhiril ayat. Jadi ini adalah sebab turunnya ayat 77 surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Dari kisah hadis ini, mungkin para sahabat itu sudah tahu dan mencirikan bagaimana kepribadian dan ciri-ciri orang Yahudi. Apa itu? Mereka mudah mengobrol janji, mudah mengobrol sumpah. Mereka suka mempelintirkan kata-kata, bahkan menggunakan nama Allah. Sahabat As'af sudah membeli tanah dari seorang Yahudi. Namun seiring berjalannya waktu, si Yahudi ini mengingkari kalau tanahnya itu sudah dibeli dengan si sahabat As'af ini. Ketika diminta, oh enggak ada. Itu kemarin tuh bukan transaksi anu. Kemarin kan mungkin kamu kasih uang atau gimana. Pokoknya mengingkari kalau itu urusan tanah. Dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah beli tanah dia, tapi ketika sudah saya mau minta, nggak dikasih ya Rasulullah. Ada buktinya enggak? Kata Rasulullah. Nggak ada ya Rasulullah. Terus, kamu orang Yahudi. Wahai Yahudi, bagaimana kamu? Enggak ya Rasulullah, saya nggak pernah punya urusan dengan dia. Berani bersumpah. Nah, ketika Rasulullah bilang berani bersumpah, si As'as bilang, ya Rasulullah, kalau cuma diminta sumpah, waduh, mudah sekali dia bersumpah dan pasti akan membawa harta saya, hilang harta saya ya Rasulullah. Lantas turunlah firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menukar pada janji Allah dengan harta yang sedikit harganya itu, maka dia, terusnya ayat tadi. Turunlah ayat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis lainnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, manik tato'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi, barang siapa iktato'a, yang mengambil, siapa man, haqqam ri'im muslimin, mengambil pada haknya seorang muslim, mengambil hartanya seorang muslim, gitu, biyaminihi, mengambil dengan hujahnya, dengan sumpahnya orang itu, dengan sumpahnya man, biyaminihi, dengan sumpahnya man, faqad aujaba, maka sungguh aujaba, telah mewajibkan, telah memastikan, Allahu, siapa Allah, lahu, bagi man, annaro, pada neraka. Ini sama juga orang yang suka mengobrol sumpah.
hanya untuk mendapatkan hartanya orang, menghalalkan segala cara. Waharroma, dan mengharamkan siapa Allah alaihi atas man al jannata pada surga. Faqala, kemudian bertanya lahu kepada Rasulullah, rajulun, siapa seseorang. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, wa in kana, meskipun kana ada apa sesuatu itu, syai'an yasiran, ialah sesuatu yang sepele, meskipun hal yang diambil itu adalah sesuatu yang sepele ya Rasulullah. Qala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qadiban min arokin, meskipun karena ada sesuatu tersebut qadiban min arokin, cuma setangkai siwak. Lihat, meskipun cuma, ya bahasa kita mungkin, meskipun yang diakui itu cuma kayak nyongkeng gigi, itu apa namanya? Anunya siwak, atau bahasa kita itu apa namanya? Nah, tusuk gigi. Meskipun itu cuma anunya siwak, potongan siwak, setangkai siwak kecil. Oh, ini punya saya, wallahi punya saya ini. Berlaku hadis ini. Jadi bukan untuk sesuatu yang kelihatannya wah saja. Yang sederhana pun berlaku ketetapan Rasulullah. Orang yang mengambil harta seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah memastikan orang tersebut masuk neraka dan haram baginya masuk surga. Ada yang tanya, meskipun cuma hal sepele ya Rasulullah, meskipun cuma setangkai siwak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Ayo nak tulis yang tebel, tulis yang tebel di kitab kalian, di lemari kalian kalau perlu, pantang bersumpah untuk kedustaan. Itu jadikan status. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu anak-anakku sekalian rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, juga kita semuanya, jangan mudah mengobrol sumpah, apalagi untuk yang sudah jelas-jelas itu salah. Untuk yang ragu-ragu saja jangan mudah bersumpah, kecuali kalau sudah betul-betul yakin dengan kebenaran itu. Kenapa? Allah tegas tidak akan menghiraukan orang yang suka mengobrol sumpah. Nanti di akhirat nggak dihirauin oleh Allah. Nggak diajak bicara. Bayangin kalian, kalau Allah yang maha segalanya, yang maha mengatur semuanya baik di dunia dan di akhirat, kemudian Allah nggak nyapa ke kita. Kalian kalau saling nggak nyapaan dengan temennya masih mending. Tapi ini langsung Allah yang nggak nyapa kita, bahkan melihat pun nggak mau. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi sekali lagi, ayo semuanya, ayo. Jangan mudah-mudah mengobrol sumpah. Ini kaitannya dengan mengobrol sumpah. Ayat selanjutnya, wa in
inna minhum lafariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Nah ini Allah langsung nanggepin kalau mereka orang Yahudi itu suka sekali memutarbalikkan fakta. Sekali lagi, ini adalah cirinya orang Yahudi, suka memutarbalikkan fakta. Saya kemarin juga sudah mengatakan, Dajjal juga begitu. Ciri-ciri utamanya Dajjal seperti itu. Makanya disebut dengan Dajjal dari kata-kata Dajjlun. Dajjlun itu pembual, pendusta. Dajjal maksudnya orang yang suka mendusta, orang yang suka membual, orang yang suka berdusta itu Dajjal. Jadi kalau orang-orang dulu itu dasar Dajjal, fa'alu dajlin, yang suka melakukan ad-dajjal, pembualan, pendustaan. Kehebatan Dajjal nanti itu manusia itu dikaburkan antara api dengan air. Itu dikaburin. Sehingga ketika Dajjal membawa api dan air, mayoritas orang itu memilih air. Padahal yang dibawa air oleh Dajjal itu sebenarnya api. Api yang dibawa oleh Dajjal itu sebenarnya air. Karakter-karakter seperti ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran menjadi ciri atau karakternya orang Yahudi kebanyakan. Maka kalau ada Muslim, kalau ada seorang Muslim yang bersikap seperti ini, maka bisa dikatakan dia itu al-muslimul Yahudi, seorang Muslim yang perilakunya seperti orang Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara mereka, maksudnya dari mereka orang-orang Yahudi ini, lafariqon, sungguh terdapat kelompok, terdapat satu golongan, yalwuna, yang memutar balik siapa farikun al-sinatahum, pada lisan-lisan mereka, bil kitabi, dengan membaca kitab. Jadi seolah-olah dia itu membaca kitab. Litahsabu, agar supaya mengira siapa kalian, agar supaya mengira siapa kalian, hu, pada yang dibaca itu, minal kitabi, ialah termasuk dari kitab. Wama huwa minal kitab, padahal itu bukan kitab. Tujuannya supaya kalian orang-orang Islam tuh, wih hebat ya ahlul kitab tuh, bacanya kitab terus. Supaya umat Islam pada waktu itu mengira kalau mereka ahlul Yahud, ahlul kitab itu membaca kitabullah. Padahal yang bukan itu isinya kitabullah, bukan itu isi Taurat gitu. Wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna, dan berkata siapa mereka farikun ini, huwa min indillah. Huwa, adapun itu yang dibaca, min indillah, itu langsung dari Allah. Allah jawab, wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna, dan berkata siapa farikun, alallahi, atas Allah,
berkata al-kadhiba, pada kedustaan, wahum, dan adapun mereka ya'lamuna, mengetahui siapa mereka. Jadi mereka tahu kalau yang mereka baca itu bukan kitabullah. Kalau yang mereka katakan tentang Allah itu, kalau yang mereka katakan tentang Allah itu dusta, mereka tahu. Mereka tahu. Ya, yang pertama, mereka sudah menganggap diri mereka itu sebagai orang yang ya derajatnya tinggi, ahlul kitab, yang sudah punya panduan kitab. Sementara yang lainnya ada kelompok musyrikin, orang-orang musyrik. Ada juga kelompok mukminin, cuman pengikutnya Muhammad, pandangan mereka itu. Al-Quran pada waktu itu belum ada, belum berbentuk kitab. Ya, mereka kan cuma pengikutnya Muhammad. Kita ini punya panduan kitabnya jelas. Jadi mereka melihat diri mereka adalah hamba Allah yang sudah memiliki kitab. Mereka pura-pura baca kitab itu. Somahoso. Supaya dikira, keren ya, alim ya. Padahal yang dibaca, yang terus diulang-ulang itu tidak ada di dalam kitab Allah. Mereka memalsukan itu. Bagaimana dan apa contoh-contoh kalimat yang dipalsukan oleh mereka? Kita teruskan pengajian kita minggu depan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.